Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Relita. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pemajemukan atau komposisi dan prasa. Nah, apa sih pemajemukan itu? Menurut Ramlan, pemajemukan adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan dua kata yang menimbulkan kata baru. Nah, dapat diartikan bahwa pemajemukan atau komposisi adalah proses penggabungan dua kata atau morfem dasar yang tidak dapat disela di antara kedua morfem tersebut sehingga menimbulkan kata baru dan makna baru. Kemudian ada prasa. Nah, apa sih prasa itu? Nah, menurut Ramlan, prasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Nah, jadi prasa itu adalah satuan bahasa yang bersifat non-predikatif dan terbentuk dari dua kata atau lebih sehingga terbentuklah kata baru tetapi tidak menduduki atau melampaui dari fungsi unsur klausa. Nah, unsur klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. Nah, sedangkan si prasa ini tidak bersifat predikatif. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan tentang pengertian dari prasa dan pemajemukan, kita akan membahas tentang ciri-ciri pemajemukan. Nah, pertama, ciri-ciri pemajemuk itu ada kata majemuk tidak dapat disisipi jenis kata apapun. Nah, jadi tadi seperti pengertiannya, pemajemukan itu tidak dapat disela antara kedua morfem itu. Contohnya dari kata terima kasih. Nah, di antara kata terima dan kasih tidak dapat disisipi dengan kata lain. Misalnya disisipi dengan kata yang terima, yang kasih. Nah, itu maknanya akan berubah sehingga kata terima kasih itu tidak dapat disisipi dan masuk ke contoh kata dari kata majemuk. Karena apa? Karena kata majemuk itu maknanya secara menyeluruh antara kedua kata itu memiliki satu makna. Beda halnya dengan prasa yang maknanya masih bisa terdapat dari dua kata tadi. Contohnya, contoh lain itu meja hijau. Nah, itu meja hijau itu bisa masuk ke majemuk dan ke prasa. Nah, jika masuk ke majemuk itu meja hijau yang berarti pengadilan. Sedangkan yang masuk ke kata prasa itu meja yang berwarna hijau. Jadi makna dari salah satu kata itunya masih terdapat di situ. Kemudian yang kedua, ciri dari pemajemukan adalah setiap komponen kata majemuk tidak dapat diberi imbuhan. Nah, atau diafiksasikan. Nah, jadi contohnya seperti tanggung jawab. Nah, kata tanggung jawab. Kata tanggung jawab merupakan contoh salah satu kata majemuk karena kata tanggung jawab tidak dapat disisipi atau diafiksasikan. Nah, jadi contohnya tanggung jawab disisipi kata afiksasi pertanggung jawab. Itu maknanya akan lain. Kemudian tanggung jawaban. Nah, itu bukan kata majemuk. Gimana dengan pertanggungjawaban? Nah, itu bukan kata majemuk. Karena itu adalah sebuah kata yang sudah mengalami proses afiksasi. Kemudian ada ciri-ciri pemajemukan. Yang ketiga yaitu kata majemuk tidak dapat ditukar posisinya atau dibalik. Contohnya seperti naik daun. Nah, naik daun itu orang yang lagi berada di popularitasnya ada di tinggi. Itu makna dari majemuknya, bukan makna dari naik daun. Nah, jadi si kata naik daun itu tidak bisa ditukar posisinya menjadi daun naik. Nah,
akan beda lagi maknanya jika dibalik. Jadi majemuk itu katanya tidak bisa dibalik. Jadi si naik daun itu tidak bisa menjadi daun naik. Kemudian kata majemuk itu katanya tidak bisa disisipi atau ditambahkan atau dipisahkan. Seperti yang tadi kan contoh lain seperti makan hati. Makan hati itu gimana ya? Kayak ke ini sama harapan sendiri gitu ya. Apa ya maknanya makan hati? Nah, intinya contohnya itu makan hati. Nah, jadi tidak bisa dipisah dengan apiksasi apa ya? Jadi tidak dipisahkan dengan proses pengapiksasian seperti makan hati menjadi makanan hati itu tidak bisa. Kemudian setelah ciri-ciri pemajemukan, sekarang ciri-ciri prasa. Nah, yang pertama, prasa itu terdiri dari dua kata atau lebih, seperti contohnya air mata. Nah, air mata merupakan prasa. Kemudian menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Nah, prasa itu bisa menduduki sebagai fungsi subjek ataupun keterangan. Yang penting tidak bersifat predikatif. Nah, prasa juga tidak bersifat predikatif atau non predikatif. Kemudian prasa itu selalu menduduki satu fungsi pada kalimat, jadi tidak dua fungsi. Beda halnya kan dengan klausa. Klausa menduduki dua fungsi, yaitu sebagai subjek dan predikat. Sedangkan prasa hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat, misalnya hanya sebagai subjek ataupun sebagai keterangan saja. Kemudian setelah membahas ciri-ciri dan pengertiannya, kita akan menjelaskan jenis-jenis majemuk nih. Pertama ada jenis majemuk senyawa, yaitu majemuk yang penulisannya dirangkaikan atau serangkai dengan kata yang mendahuluinya, seperti matahari. Nah, kata matahari itu bukan tulisannya tidak dipisah, bukan mata spasi hari, tapi matahari, tapi serangkai. Jadi seolah-olah si kata itu melebur jadi satu kata yang baru, jadi matahari. Kemudian ada majemuk tak bersenyawa. Ada majemuk tak bersenyawa, yaitu majemuk yang kan tadi senyawa itu tidak kalau senyawa itu kan diserangkaikan. Nah, sedangkan tak bersenyawa itu tidak diserangkaikan. Jadi seperti contoh-contoh tadi, seperti orang tua, terima kasih. Nah, kan itu tidak diserangkaikan. Kemudian ada kata majemuk berdasarkan kelas kata pembentukannya. Pertama ada kata majemuk yang terbentuk dari kata benda dan kata benda, seperti contohnya kapal udara, kemudian sapu tangan. Kemudian ada majemuk yang terbentuk dari kata benda dan kata kerja, misalnya kapal terbang, meja makan. Kemudian ada kata majemuk yang terdiri atas kata benda dan kata sifat, seperti orang tua. Nah, orangnya itu kan benda ya. Tua itu kan kata sifat. Kemudian ada rumah sakit. Nah, rumah itu kan benda, sakit itu sifat ya. Kemudian ada kata sifat dan kata benda. Nah, kata majemuk yang terbentuk dari kata sifat dan kata benda itu contohnya seperti tinggi hati. Tinggi kan sifat ya, hati kan benda. Kemudian ada keras kepala. Kemudian ada kata majemuk yang terbentuk dari kata bilangan dan kata benda, seperti panca indera. Kan panca kan bilangan ya, indra itu kata benda ya, indra. Jadi panca indra. Kemudian ada kata majemuk yang terbentuk dari kata kerja dan kata kerja, seperti naik turun. Naik kan kata kerja, turun juga kata kerja, pulang pergi, keluar masuk. Kemudian ada kata majemuk yang terbentuk dari kata sifat dan
Kata sifat, contohnya itu tua muda, tua kan sifat dan cantik kan tua muda, astagfirullah. Tua kan sifat dan muda itu juga sifat. Kemudian ada tadi sudah membahas tentang jenis dari pemajemukan, sekarang kita akan membahas tentang jenis prasa. Nah, jenis prasa atau macam-macam prasa menurut jenisnya yaitu ada prasa verbal, prasa nominal, prasa adjektiva, prasa preposisi. Nah, sesuai nama-namanya kita pasti sudah tahu bahwa kalau prasa verbal itu adalah kata prasa yang terbentuk yang mana kata intinya itu berjeniskan kata kerja. Contohnya seperti sedang makan, akan pergi. Dan makan itu kan kata kerja, pergi itu kata kerja. Kemudian ada prasa nominal. Nah, atau prasa berbentuk atau kata prasa yang katanya terdapat kata benda seperti sendok makan. Nah, sendok itu kan kata benda. Kemudian kursi goyang, kursi kan benda. Kemudian ada prasa adjektiva atau kata sifat. Nah, berarti prasa ini salah satu unsur intinya harus ada kata sifat seperti cantik sekali, tampan sekali, dan lainnya. Kemudian ada prasa preposisi. Nah, preposisi itu kan kata depan ya. Jadi salah satu unsur katanya itu harus terdapat kata preposisi seperti ke rumah, kan ke-nya itu kan preposisi, di perpustakaan, di halaman. Nah, di-nya itu kan kata preposisi. Kemudian kita akan menjelaskan tentang perbedaan prasa. Nah, kan bisa dilihat kan dari tadi prasa pemajemukan hampir sama ya. Jadi di sini ada yang membedakan. Mungkin dari ciri-cirinya tadi udah sedikit disinggung, tapi kita bahas saja yang membedakan prasa dan kata majemuk. Pertama itu yang membedakannya itu tentang kepemilikan makna. Nah, sudah disinggung dari awal bahwa kata majemuk itu maknanya keseluruhan dari kata tersebut. Nah, seperti contohnya kan tadi itu meja hijau. Nah, berarti meja hijau itu artinya pengadilan. Nah, sedangkan si prasa itu maknanya itu tidak seluruhnya, tidak seutuhnya. Jadi bisa jadi maknanya salah satu dari kata pembentuknya. Misalnya kan tadi kan meja hijau yang kalau dari pemajemukan bisa diartikan pengadilan. Sedangkan jika di prasa bisa diartikan sebagai meja yang berwarna hijau. Nah, si hijaunya kan tetap ada di situ. Jadi makna cuma kemudian orang tua. Nah, orang tua. Makna kepemilikannya kan di sini orang tua itu kalau dari kata majemuk berarti bahwa seseorang yang sudah memiliki anak. Nah, itu orang tua. Sedangkan dalam prasa itu orang tua ya bisa diartikan orang yang sudah tua gitu. Kemudian kedua, potensi dapat disela. Nah, si prasa kan tidak bisa si prasa itu bisa disela, sedangkan si majemuk jarang bisa disela. Seperti kata terima kasih. Ya, terima kasih contohnya majemuk. Kata majemuk yaitu terima kasih. Nah, kata terima kasih itu tidak bisa disela antara kata terima dan kasih. Kemudian rumah sakit. Nah, itu kata majemuk yang tidak bisa disela antara rumah dan sakitnya. Jadi kata rumah sakit tidak dapat disela dengan kata rumah yang sakit, rumah dan sakit. Nah, sedangkan prasa itu dapat disela. Contohnya itu contohnya itu air mata. Nah,
itu merupakan perasa karena dapat disela oleh, kata gantinya. Jadi airnya mata. Jadi matanya air mata itu airnya mata. Beda halnya dengan mata air. Nah, mata air itu masuk ke dalam pemajmukan karena tidak ada potensi untuk disela. Nggak mungkin kan matanya air. Air emang ada matanya, nggak kan? Nah, kemudian ada bentuk kata dasar. Bentuk kata dasar. Bentuk kata dasar di sini, kemudian yang menjadi pembeda itu dari bentuk kata dasar. Nah, jadi kata majemuk itu, katanya bisa berupa morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem seperti contohnya daya, juang. Nah, juang itu kan morfem terikat kan ya, dan si daya itu morfem bebas, bisa berdiri sendiri. Itu jadi daya juang itu salah satu contoh dari kata majemuk yang bentuk kata yang yang membentuk sebuah kata majemuk dari kata atau morfem bebas dan morfem terikat. Sedangkan si prasa itu terbentuk dari kata dasar atau kata morfem bebas, morfem yang dapat berdiri sendiri seperti buku merah. Nah, buku kan morfem bebas ya, bisa berdiri sendiri. Nah, dan juga kata merah, merah juga bisa berdiri sendiri. Kemudian, nah tadi kan kita sudah menjelaskan apa perbedaan yang membedakan si prasa dan majemuk. Sekarang kita akan membahas yang menyamakan persamaan dari keduanya. Nah, jadi persamaan majemuk dan kata prasa itu yaitu yang membedakannya itu kata majemuk dan prasa itu sama-sama bersifat non-predikatif dan sama-sama terbentuk dari dua morfem atau lebih, dari dua kata atau lebih. Nah, jadi sedikit kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa pemajemukan itu pertama, tidak bisa disisipi oleh kata lain, sedangkan si perasa bisa disisipi oleh kata lain. Terus si majemuk itu terbentuk dari kata dasar atau morfem bebas dan morfem terikat, sedangkan si perasa itu terbentuk dari morfem bebas. Jadi kedua kata yang membentuk kata baru itu merupakan morfem bebas atau morfem yang bisa berdiri sendiri. Kemudian persamaannya si prasa dan majemuk itu sama-sama kata yang terbentuk dari dua kata atau lebih dan bersifat non-predikatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon pencerahan, mohon pelurusan jika apa yang saya sampaikan ada kekeliruan dan kesalahan. Ambil yang baik-baiknya dan hiraukan dan jangan hiraukan hal-hal yang negatifnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.